Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar meski di tengah masa pandemi. Nah, anak-anak, di semester genap ini kita akan belajar 6 kompetensi dasar bahasa Inggris. Nah, ini dia ya. Perhatikan video yang saya share ini. Oke. What is narrative text? Ini adalah materi pertama kita. By the way, do you like read stories? And what stories do you like? Cerita apa yang kalian sukai? Oke, kita bahas dari sini. Narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problems. Maksudnya, naratif teks itu adalah cerita yang berisi masalah dan juga terdapat penyelesaian masalahnya. Dan tentunya terjadi di masa lampau ya. Nah, ada 4 unsur penting dari naratif teks. Ini dia. Ada social function, kinds of narrative text, generic structure, language feature. Yang pertama adalah the social function or the purpose of narrative text. To entertain or to amuse the reader or listener. Nah, tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca maupun pendengar dari cerita tersebut. Kemudian, kinds of narrative text atau jenis-jenis dari teks naratif. Yang pertama ada fairy tale, kemudian ada folktale, kemudian ada fable, ada myth, and the last is legend. Nah, yang pertama kita bahas adalah fairy tale. Nah, ini dia, fairy tale atau yang dikenal dengan dongeng. Nah, biasanya ini cerita yang disukai anak-anak ya. Nah, contohnya adalah Cinderella, kemudian Beauty and the Beast. Nah, selanjutnya ada folktale atau cerita rakyat. Nah, ini dia contohnya. Ada Sang Kuryang, kemudian ada juga Malin Kundang. Pasti kalian sudah tidak asing dengan cerita ini. Nah, yang ketiga adalah fable. A story with the feature animals, plant, or force of nature with anthropomorphized. Fable ini adalah dongeng yang berisi cerita tentang binatang maupun tanaman. Contohnya ada Lion and Mouse. Kemudian ada juga Elephant and Friends. Nah, cocok ya ini untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah myth atau yang dikenal dengan mitos. Nah, jadi myth ini cerita yang belum tentu kebenarannya. Biasanya ini dari zaman dulu. Nah, contohnya ada Nyi Roro Kidul, kemudian ada Jaka Tarub. Nah, ini dia. And the last is legend. Nah, legend ini adalah cerita biasanya asal mula atau asal usul daerah. Jadi ini menjadi sejarah ya. Contohnya ada The Legends of Rawapening. Kemudian ada juga ini Danau Toba, The Legends of Toba Lake. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis dari naratif teks. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke generic structure of narrative text. Nah, generic structure-nya ini ya. Oke, yang pertama adalah nih. Ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Nah,
Di orientation, pendahuluan ceritanya berisi apa, siapa, kemudian kapan, di mana cerita itu terjadi. Sedangkan complication berisi masalah-masalah yang dihadapi tokoh utama dan menimbulkan puncak masalah atau yang disebut klimaks. Yang ketiga adalah resolution atau resolution. Di sini ada penyelesaian masalahnya. Entah itu berakhir bahagia ataupun sedih. Dan yang terakhir adalah reorientation. Di sini biasanya penulis akan menambahkan pesan moral, tapi tidak semua naratif teks menggunakan reorientasi ya. Bagaimana? Kalian sudah paham? Jadi kita lanjutkan ya. Oke. Di sini. Nah, ini ada contoh cerita dan kita akan sudah saya tandai ada warna merah, biru, dan hijau. Yang merah ini adalah ini judulnya The Mouse, Deer, and the Elephant. Berarti ini adalah fabel ya. Nah, yang merah ini adalah orientation. Yang biru ini adalah resolution. Kemudian yang hijau ini adalah terbalik. Yang merah ini adalah orientation, kemudian yang biru ini adalah complication atau masalahnya, kemudian yang hijau ini adalah resolusi atau penyelesaian masalahnya. Nah, ini akan saya terjemahkan ya. One day, suatu hari ada seekor rusa yang terjebak di lubang yang dibuat oleh para pemburu. Kemudian ini yang biru, dengarkan. The mouse dare scream. Rusa itu berteriak minta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang mendengarkannya. Kemudian akhirnya datanglah seekor gajah. He was happy and asked for help. Nah, dia sangat senang dan meminta bantuan kepada gajah yang tidak terlalu pintar untuk membantunya. The elephant did not how to do. Tapi gajah itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan. In the end, akhirnya the mouse did got bright idea. Dia punya ide yang bagus nih. Dia minta tolong kepada gajah. Come down here ya. Datanglah ke sini. Kemudian gajah itu dengan polosnya menyetujui permintaan si rusa. Akhirnya gajah itu turun ke lubang tadi dan tentu saja mouse deer si rusa tadi dengan cepat melompat ke punggung gajah dan akhirnya then he hopped out of the hole. Jadi si rusa tadi bisa keluar dari lubang sementara dan meninggalkan si gajah trap hold. Jadi gajahnya yang terjebak di dalam lubang. Nah, makanya ini ya sudah saya bagi. Kemudian selanjutnya adalah ini dia. Nah, the language feature. Nah, ini dia. Tata unsur kebahasaannya. Ada apa saja? Nah, perhatikan ya, ini sudah ada tabel yang saya tandai dengan warna yang berbeda. Language feature-nya, unsur kebahasaannya itu ada past tense, adverb of time, time conjunction, direct speech, and action verb. Past tense itu menandakan bahwa kejadiannya masa lampau. Ini contohnya dari cerita Mouse, Deer, and the Elephant tadi ya. One day there was a mouse deer. He was trapped in a hole that had been made by a group of hunters. Ini one day, berarti kan dahulu kala. Suatu hari, makanya namanya past tense. Kemudian adverb of time, keterangan waktunya tadi karena past tense ya, one day tadi. Kemudian time conjunction-nya, penghubung waktunya, in the end, ini saya tandai ya kuning ini, pada akhirnya. Kemudian ada lagi and then, ini dari cerita ini ya, ada ini, maaf ini belum tertandai. Kemudian direct speech-nya, percakapan langsungnya, come down here, come down to this hole so you can get me out. Kemudian ada action verb, nah kata kerjanya. Ini ya, ada scream, wait, follow, jump. Ini dia unsur kebahasaan naratif teks. Nah, sudah selesai ya belajar naratif teksnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian paham dengan cerita ataupun pelajaran yang saya berikan melalui video ini. That's all for today. Thank you.